Ya, kita akan demokan bagaimana caranya untuk melakukan clone, lalu membuat branch, lalu teman-teman mengedit sebuah repository di branch tersebut, lalu di akhir eh, lakukan push dan lakukan yang namanya merge request untuk kepentingan quiz 3 ya. Nah, nanti trainer akan memberikan link repository untuk teman-teman lakukan clone ya. Jadi kalau sudah dikasih linknya dibuka, dan kalau sudah terbuka seperti ini pastinya ada tombol clone ya. Nah, teman-teman clone aja, misalkan clone dengan HTTPS, copy linknya, lalu lakukan clone. Saya clone di suatu folder di desktop saya. Caranya git clone, terus link yang barusan saya copy paste ke sini. Ya, sudah berhasil clone ya. Sekarang ada folder baru namanya test merge request. Namanya sesuai dengan nama repo-nya di sini. Dan isinya cuma ada satu file, yaitu readme.md aja ya. Jadi kita masuk ke directory tersebut, ke repo tersebut. Dan di sini sudah masuk ke foldernya, kita dikasih tahu bahwa kita sedang berada di branch master ya secara default. Nah, teman-teman silakan buat branch masing-masing dengan nama, sesuaikan dengan nama usernya misalkan ya. Ya, upayakan sih sesuaikan dengan nama username GitLab masing-masing ya, biar memudahkan nanti pas penilaian. Nah, contohnya saya di sini buat branch ya. Nah, di sini ada perintah git branch. Ini untuk mencari tahu kita itu sedang berada di branch mana, dan juga ada branch apa aja di dalam repository lokal kita. Nah, tadi kan sudah kita clone, kita jadi punya repositorinya di lokal dan cuma ada branch-nya, cuma ada master. Nah, kita bisa bikin branch baru ya. Caranya tinggal git branch terus nama branch-nya. Misalkan saya bikin aja namanya sesuaikan dengan nama username saya, misalkan git branch Abdus undercode. Nah, sekarang kalau kita ketikkan lagi perintah git branch, yang keluar adalah list branch yang ada, yaitu ada master sama Abdus undercode. Cuman sekarang kita berada di master ya, dikasih bintang di sini. Nah, kita pindah ke branch tersebut. Caranya dengan git checkout ya, nama branch-nya. Langsung git checkout Abdus undercode aja ya. Nah, sudah. Setelah checkout, kini sekarang branch-nya kita punya sendiri dan kita bisa edit-edit sendiri. Misalkan di sini yang harus diedit adalah di readme md-nya saya mau ngisi nama dan email ya. Saya buka di text editor. Nah, saya simpan, lalu kalau sudah disimpan kan tentunya ada perubahan ya, ada perubahan berarti kita bisa add dan commit ya. Untuk mengecek perubahannya kita bisa cek aja pakai git status. Lalu kita mau tambahkan misalkan ya ke dalam sebuah commit, ya tinggal git add spasi titik aja. Nah, berarti kita masukin semua filenya ya. Nanti teman-teman kalau misalkan nge-clone sebuah repository-nya itu sebuah project Laravel, tentunya mungkin teman-teman nge-add banyak file ya. Jadi git add spasi titik aja yang lebih singkat ya, biar masukin atau nge-add semua file yang berubah.
Setelah add, ingat harus commit ya. Commitnya terserah teman-teman. Saya tadi mengisi data ya. Nah, sudah berhasil commit. Nah, setelah commit, teman-teman bisa lakukan push ya. Atau kalau mau ada edit lagi, ya edit lagi filenya kalau waktunya masih ada untuk kuis. Kalau waktunya masih ada, terus diedit lagi. Nanti kalau misalkan dirasa perlu disimpan di dalam sebuah commit, simpan lagi aja dengan cara git add lagi, git add spasi titik lagi ya, terus commit lagi, dikasih tanda-tanda aja, dikasih commitan ya yang berbeda-beda misalkan. Dan menjelang akhir nanti git commitnya berarti ya sudah selesai misalkan, atau apa aja terserah teman-teman ya commitannya. Nah, jadi intinya teman-teman kalau waktu kuisnya masih banyak dan teman-teman ngerasa udah cukup, harapannya adalah teman-teman tetap nge-push-nya itu di 10 menit menjelang penutupan ya. Nanti trader akan ngasih tahu untuk teman-teman melakukan push. Jadi push-nya dan merge request-nya kalau bisa menjelang penutupan kuis. Kenapa hal itu terjadi? Karena branch ini sebetulnya bisa dilihat sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi takutnya ada kecurangan, jadi teman-teman jangan nge-push duluan, misalkan waktu masih tersisa 2 jam, lalu teman-teman push, nanti branch-nya malah ketahuan di sini, nanti kerjaannya dilihat sama orang, gitu. Jadi, menghindari kecurangan ya, mendingan nanti 10 menit menjelang berakhir, teman-teman push dan merge request-nya, gitu. Nah, ini saya berhubung mencontohkan aja, saya langsung push aja ya. Jadi setelah add commit, misalkan ini commitan yang terakhir, saya sebelum mengumpulkan, saya langsung push aja ya. Git push origin. Nah, git push originnya nama brand saya. Nama brand saya kan tadi Abdul Berkod ya. Git push origin Abdul Berkod ya. Jadi biasanya kan git push origin master teman-teman ya. Kalau sekarang nge-pushnya ke branch yang kita buat gitu. Ini git push origin nama branch-nya ya. Nah, jangan sampai nge-pushnya ke master ya, karena bisa jadi berabe nanti urusannya. Nah, jadi udah berhasil nge-push, dan kalau sudah nge-push, diperhatikan di sini, kita refresh halamannya. Kalau kita cek di sini, nah ada branch baru ya, yang barusan tadi saya lakukan push, yaitu Abdul Berkod di sini. Ada branch baru, jadi makanya kelihatan kalau udah di-push sama orang lain ya. Takutnya jawabannya tidak ingin dilihat oleh orang lain, teman-teman nggak usah push dulu ya. Jadi pushnya di akhir-akhir aja. Lalu, nah setelah push, teman-teman misalkan sudah beres nih kerjaannya mau dikumpulin, tinggal lakukan yang terakhir yaitu merge request. Merge request tombolnya ada di sebelah kiri sidebar, ada tulisannya merge request, diklik aja. Nanti di halaman merge request-nya kurang lebih seperti ini. Kita klik aja yang tombol ini, new merge request, untuk membuat merge request baru ya. Dan nanti di halaman new merge request-nya kayak gini. Jadi ada source branch, ada target branch. Jadi source-nya adalah kita pilih branch punya kita. Nah, branch punya tadi yang saya buat adalah Abdul Berkod ya. Nah, ini source-nya ini berarti targetnya adalah ke master ya. Targetnya ke master. Jadi repo-nya kan masih sama ya. Targetnya ke master aja. Habis itu tinggal kita continue aja. Ya, tidak ada masalah, tidak ada error harusnya. Kalau ada error, nanti dikabari aja ke trainer ya.
Ini tinggal ngisi title, terserah teman-teman mau ngisi, description kalau mau ada, tapi saya biarkan apa adanya aja. Langsung diklik aja submit merge request. Nah, kalau sudah ke submit, nanti akan halaman seperti ini. Dan teman-teman ini berarti sudah berhasil dikumpulkan tugasnya. Kalau misalkan masih bertanya-tanya, kira-kira udah masuk atau belum, ceknya ke sebelah sini aja ya. Ke halaman merge request lagi, diklik aja nih. Di sini akan ada banyak list merge request-nya ya. Dicek aja di sini siapa, pakai pencariannya pakai autornya masukin username teman-teman ya. Di sini saya Abdus Undercode. Kalau di search, di enter nih. Nah, ada kan ketemu gitu ya. Jadi bisa dicari di sini merge request-nya. Kalau ada berarti sudah terkumpulkan. Ini ada, sudah ada nih. Nah, itu dia prosesnya. Untuk dari pertama clone, terus teman-teman nanti bikin branch. Habis bikin branch, silahkan teman-teman lanjut kerjaannya ya, kerjakan soalnya. Gitu ya, tambahkan banyak file. Silahkan add commit, boleh add commit dulu aja tanpa push ya. Nah, pushnya itu nanti 10 menit sebelum quiz ditutup ya. Dan merge request-nya juga 10 menit kalau bisa. Jadi langsung dari push ke merge request. Gitu. Tadi alasannya karena menghindari kecurangan yang dilakukan oleh peserta lain. Karena itu sering terjadi biasanya. Branch-nya dilihat sama orang lain gitu. Oke, itu aja. Silakan teman-teman mencoba untuk merge request-nya, link-nya akan saya sertakan untuk teman-teman mencoba melakukan merge request.